Ya, selamat siang pemirsa Caldera Toba News tanggal 7 Maret 2022. Saya saat ini di rumah Marsyurupan Humbang Hasundutan, tempatnya Bang Lamhot Sinaga. Apa kabar Bang? Oras kabar ya? baik, Kabar puji baik, Tuhan. Ya, saat ini kita lagi berbincang di rumah Marsyurupan. Kebetulan ini Bang Lamhot reses pertama tahun 2022 ya Bang ya? Ya. Oke Bang, apa yang dibawa ini pada reses kali ini? Mendengar aspirasi dan penyerahan bantuan-bantuan apa? Ya, kita pertama sebelum reses ini kita menyerap aspirasi dari berbagai masyarakat ya, di Kabupaten Humbang, Kabupaten Toba, dan Samosir. Ya. Jadi ada beberapa program yang kita lakukan, termasuk kesinambungan dari program-program sebelumnya, khususnya misalnya bagaimana meningkatkan kapasitas produksi jagung dari kawasan Danau Toba ini. Nah, kita pada reses kali ini membagikan 115 mesin pemipih jagung 115 di 3 kabupaten. kabupaten mana aja? Humbang 50, di Toba 50, tapi akan menyusul nanti 25 di bulan April, dan di Kabupaten Samosir 15 ya yang akan kita bagikan. Nah, tujuan kita adalah bagaimana para petani-petani jagung ini tidak lagi memipih jagung secara manual, tapi sudah dibantu dengan sebuah alat mesin yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas produksi di tingkat petani. Nah, dengan demikian nanti kita harapkan kawasan Danau Toba ini menjadi ikut kontributor penyumbang jagung untuk kebutuhan nasional. Itu yang kita berikan selama 8 hari nanti saya di dapil ini untuk melaksanakan reses. Lalu kemudian ada bantuan-bantuan CSR yang dari teman-teman BUMN yang kita salurkan melalui aspirasi kita, baik itu kepada gereja-gereja, rumah ibadah, ada juga sekolah-sekolah, dan ada beberapa sarana prasarana infrastruktur. Nah, di samping itu juga yang berikutnya adalah kita memberikan bantuan alat-alat olahraga kepada pemuda-pemudi di kawasan Danau Toba ini. Tujuannya adalah kita ingin menggalakkan sport tourism di sekitar Danau Toba di sekitar Danau Toba, karena memang olahraga yang kita ingin dorong di kawasan ini adalah karena ini kawasan destinasi super prioritas ya. Nah, kita ingin mendorong sport tourism, apalagi kalau dikaitkan dengan menyambut PON 2024 yang di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Kita berharap nanti kawasan Danau Toba ini juga mensukseskan persiapan PON 2024 di Kabupaten Sumatera Utara. Nah, saya ingin mendorong dari sekarang agar masyarakat mempersiapkan diri, terutama para atlet-atlet dan juga venue-nya nanti yang akan disiapkan oleh Pemda Kabupaten Kota di kawasan Danau Toba untuk mensukseskan acara PON 2024. Nah, dengan tujuan itulah makanya kita memberikan bantuan alat-alat olahraga terhadap beberapa desa-desa di kabupaten kawasan Danau Toba ini. Nah, itu sejumlah bantuan yang kita berikan, dan juga kita juga ingin mendorong tadi kembali kepada masalah jagung. Saya mendorong jangan mengganggu lahan-lahan produktif yang sudah ada, misalnya lahan kopi, lahan padi, lahan hortikultura, untuk tidak dialihfungsikan menjadi tanaman jagung, tapi kita mendorong lahan-lahan yang tidak produktif, yang baru dibuka baru untuk pertanian jagung ya, sehingga nanti komoditas unggulan yang sekarang ini tidak ditinggalkan karena jagung. Nah, kita ingin mendorong jagung ini adalah sebagai komoditas tambahan dari komoditas-komoditas unggulan yang sebelumnya sudah berhasil dengan baik. Nah, dengan tujuan untuk membuka lahan-lahan baru, lahan yang belum produktif supaya produktif, kita juga tadi
memberikan bantuan 1 unit traktor. Ya, memang Ya. karena memang permasalahan untuk pembukaan lahan baru itu ya di masalah traktor ya Pak. Ya, karena kan sumber masalahnya keterbatasan Al-Sintan di daerah ini kan masih sangat terbatas. Ya. Nah, sehingga dengan demikian kita tadi memberikan bantuan traktor supaya nantinya traktor itu bisa dipergunakan untuk membuka lahan-lahan baru yang tadinya tidak produktif menjadi produktif untuk ditanami jagung. Ya, jadi kombinasi antara mereka sudah punya traktor untuk membuka lahan baru, setelah itu mereka menanam jagung, setelah itu mereka sudah punya mesin pemipil jagung. Jadi dari hulu sampai ke hilirnya kita pikirkan supaya mereka dibantu oleh alat-alat mesin untuk memudahkan mereka untuk mengembangkan hasil-hasil pertanian mereka khususnya jagung. Bang, ini kan kalau kita lihat abang kan rajin banget nih keliling. Kalau yang abang lihat masih banyak nggak kira-kira lahan-lahan tidur di daerah seputar kawasan Danau Toba ini? Sebenarnya menurut saya sangat banyak ya. Malah kalau hitungan kasar saya dari lahan yang ada difungsikan sekarang ini paling baru sekitar 30% yang ada. Artinya masih sangat luas ya? Ya, katakanlah 30% yang sudah digunakan untuk menjadi tanaman hortikultura, termasuk juga tanaman padi, ya. Tapi 70% lagi itu masih lahan-lahan yang belum produktif, yang belum digunakan. Gitu. Nah, kalau kita lihat selama ini perjalanan komoditas-komoditas yang ada di daerah ini kan sangat tumbuh subur, ya. Walaupun belum ada sentuhan teknologi pertanian, tapi di sini komoditasnya sudah cukup baik. Apalagi nanti dengan ada sentuhan-sentuhan teknologi pertanian, saya kira ini akan mengembangkan hasil-hasil daripada komoditas-komoditas unggulan yang ada di kabupaten kawasan Danau Toba ini nantinya. Itu harapan kita. Nah, kemudian ingin menggairahkan, karena masyarakat ini juga perlu didorong untuk supaya bergairah, karena harga jagung sekarang lagi bagus, ya, harga cabai juga lagi bagus. Nah, dengan harga yang bagus ini mereka bergairah untuk bertani. Nah, dengan demikian kesejahteraan mereka juga akan dengan sendirinya akan semakin membaik. Gitu. Itu tujuan utama kita. Oke, abang, saya lihat kan sangat masif ini untuk pemberian bantuan pemikul jagung ini bang. Nah, sampai saat ini yang terrealisasi sudah berapa unit bang? Kalau hitungan kita udah kurang lebih sekitar ya 100, mendekati 200 lah. Mendekati 200 pemikul ya. jagung ya. Kurang lebih mendekati 200 ini. Dan karena masih akan terus? Masih akan kita teruskan ininya. Targetnya kira-kira selesai berapa? Ya kalau bisa kita targetnya sih banyak-banyaknya ya. Karena kan 4 kabupaten ini sangat membutuhkan mesin pemipil jagung gitu. Ini begitu kita periode Oktober 2021 yang kita berikan itu udah sangat bermanfaat luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat ya. Nah, dan kelihatan bahwa kapasitas produksi jagung di sini menurut data dari dinas-dinas pertanian masing-masing kabupaten itu menaik signifikan, udah naik signifikan. Jadi orang sekarang di sini kalau misalnya seperti Kabupaten Kumbang tadinya, pengumpul jagung tadinya di sini hanya 1-2 orang, sekarang udah tumbuh menjamur gitu. Ratusan udah banyak jadi pengumpul jagung. Nah, tumbuhnya pengumpul jagung itu karena memang pertaniannya udah semakin meluas gitu ya. Semua orang udah bertani jagung sekarang. Nah, inilah yang kita support dengan memberikan mesin pemipil jagung. Yang kedua adalah misalnya alat pemipil jagung ini kan kapasitas produksinya 2 ton per jam. Jadi kalau ini bekerja 6 jam per hari, berarti sudah 12 ton untuk satu mesin yang dihasilkan ya. Nah, kalau 12 ton per hari dengan satu mesin per jam dikali 50 itu udah ratusan ton per hari ininya yang dihasilkan dari alat ini. Nah, itu luar biasanya efek yang sangat luar biasa dari bantuan yang kita berikan ini. Nah, mudah-mudahan ini juga akan bisa meningkatkan kesejahteraan pada petani-petani jagung. Tapi yang saya juga selalu dorong adalah walaupun ini nanti berhasil, jangan sampai meninggalkan komoditas lainnya yang sudah sempat berhasil seperti kopi misalnya. Nah, padi juga jangan sampai diganggu karena kita juga dorong bagaimana swasembada
beras gitu ya. Jadi yang tanaman padi juga tetap harus dijaga, jangan sampai dialihfungsikan menjadi tanaman jagung. Oke Bang, ini kan sebenarnya kan reses pertama ini 1 minggu ya. Ya, Kira-kira apa pesan Abang ini kepada masyarakat agar tetap semangat untuk bertani dan ya aspirasi-aspirasi mereka mungkin bisa Abang dengarkan. harapan saya adalah tetap bersemangat, tetap bergiat ya. Dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini supaya didaya gunakan seoptimal mungkin agar nanti kesejahteraan mereka semakin membaik dan semakin meningkat. Oke, Bang, terima kasih, sukses terus ya Terima kasih. untuk Terima kasih. aktivitas Abang di DPR RI. Terima kasih Bang. Terima kasih. Horas. Ya, dan ini bisa sama daunnya sebenarnya. Tidak, Enggak harus itu ya. enggak. Sama daunnya kan mas. Kalau dipisahin sedikit karena intinya langsung sini. Yang biji ke sana, serbanya ke sana.